Tadruna mal ghaibah? Tahu kalian ghaibah itu apa? Jawaban sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Lalu kemudian Rasulullah menjawab. Kata Rasulullah, ghaibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu yang muslim, karena bahasa saudara itu yang dimaksud muslim. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu yang kalau dia dengar yakrah, dia marah. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu, kalau dia dengar, dia marah. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita masih membahas tentang golongan orang-orang yang dipastikan mendapatkan azab kubur sebelum azab di dalam neraka Allah. Jadi kalau Al-Quran mengatakan orang-orang yang mendapatkan azab kubur ini minal azabil adna dunal azabil akbar. Jadi itu azab pemanasan. Azab sebenarnya al-akbar ada di neraka. Namun sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka mendapatkan azab pemanasan. Nah, jemaah mereka Allah, terakhir kita membahas bahawa salah satu yang dipastikan mendapatkan azab kubur adalah an-namam, iaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari pekerjaan namimah, iaitu mengadu domba. Jadi dia mengadu domba di antara orang yang saling mencintai sehingga mereka terpecah menjadi saling bermusuhan, dan itu dipastikan mendapatkan azab kubur. Nah, orang berikutnya yang dijamin mendapatkan azab kubur yaitu orang-orang yang selama di dunia hidupnya suka melakukan ghibah dan merusak kehormatan orang lain. Jadi ini pelaku yang suka mengupat, merendahkan, menghancurkan karakter orang. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas bin Malik bahawa beliau pernah mengatakan, lamma urija bi rabbi, ketika aku di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marartu biqaumin, aku pernah dinampakkan atau aku melewati sebuah pemandangan, yaitu kaum lahum adfarun min nuhas. Kaum ini dikumpulkan Allah di satu tempat dan mereka mempunyai kuku-kuku yang tajam yang terbuat dari nuhas, iaitu terbuat dari tembaga. Jadi tentu kita tahu tembaga lebih dahsyat kekuatannya dibandingkan besi. Jadi kukunya terbuat dari tembaga. Yahmushuna wujuhahum wa sudurahum, lalu mereka mencakar-cakar wajah mereka sendiri dan dada mereka sendiri. Fakultu, lalu aku bertanya, kata Rasulullah, yaitu kepada malaikat Jibril alaihi salam yang menemaninya selama Isra' dan Mi'raj, man haula'i ya Jibril? Rasulullah bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Qala, lalu Jibril berkata, haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Wahai Muhammad, itu adalah golongan orang-orang yang waktu di dunia suka memakan
bangkai atau mayat dari temannya sendiri. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan mereka sewaktu di dunia juga suka menghinakan, melecehkan, menghancurkan kehormatan sesama muslim. Hadis ini disyarah oleh para ulama dengan mengatakan ini hukuman bagi orang yang melakukan mengupat, sekaligus mereka yang suka melecehkan kehidupan orang lain atau menghinakan kehidupan orang lain, dan mereka mati dalam keadaan belum bertaubat. Dan ini tamsilan dari Allah untuk mereka yang berada di azab kubur, yang sedang di azab kubur. Karena para pengupat di neraka itu ada siksa lain yang Allah gambarkan, yaitu mereka dikumpulkan di dalam neraka Hutamah. Jadi neraka khusus bagi para pengupat, yaitu neraka Hutamah. Sampai Allah menjelaskan tentang Hutamah, wa ma adraka mal Hutamah, tahukah kalian apa itu neraka Hutamah? Lalu Allah mengatakan yaitu neraka yang di dalamnya narullahil muqadah, di dalamnya ada api yang menyala-nyala. Allah memakai kalimat narullah, api Allah yang menyala-nyala. Tentu menjadi pertanyaan kita, kenapa Allah harus mengatakan api Allah? Bukankah semua api milik Allah? Api dunia milik Allah, api di neraka pun milik Allah. Allah ingin memastikan bagi orang yang bertadabbur ayat ini bahawa para pengupat itu tidak dibakar dengan level api dunia, tapi yang dibakar adalah dengan level api neraka. Jadi bukan api dunia yang dipakai, bukan kekuatan api dunia. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa perbandingan api neraka dengan api dunia itu 70 kali lipat, 70 marrah kata Rasulullah. 70 kali lipat lebih dahsyat efek sakitnya, efek bakarnya dibandingkan api dunia. Dalam hadis yang panjang, Rasulullah menceritakan tentang sistem persiapan untuk membakar orang-orang dalam neraka. Api di neraka itu awalnya berwarna putih, dipanaskan 1000 tahun, lalu berubah menjadi merah, berubah menjadi kuning, dipanaskan lagi 1000 tahun, berubah menjadi merah, dipanaskan lagi 1000 tahun, berubah menjadi biru, dipanaskan lagi 1000 tahun, berubah menjadi hitam. Dan itulah suasana neraka, yaitu setelah beberapa kali dipanaskan sampai membara, dan tidak ada api yang lebih dahsyat kekuatannya daripada api neraka Allah. Dan ini hadis. Maka jemaah mereka Allah, ini kelompok ini seharusnya sadar ketika mereka berhadapan dengan api dunia pun sudah tidak sanggup. Satu bara api terlepas dari arang yang sedang kita persiapkan. Ya, jadi kalau kita mempersiapkan ikan bakar atau apa saja, satu arang jatuh, butiran arang sebesar kacang hijau jatuh terinjak di bawah telapak kaki kita, itu pun sudah membuat kita seakan-akan menyesali hidup di dunia. Begitu sakitnya, bahkan sampai berbulan dia mengeluarkan darah atau bahkan bernanah. Ini baru api dunia. Maka oleh karena itu, para pengupat nanti di akhirat itu mendapatkan neraka Hutamah yang Allah ingin katakan terbuat dari api yang Allah persiapkan khusus, allati tattali'u 'alal afidah. Dan api itu membakar sampai afidah. Afidah itu fuadun, artinya sanubari. Jadi kalau qalbun itu daging yang Allah buat, yang kita namakan hati. Di dalam daging itu ada fuadun, sanubari yang paling dalam. Detikan hati itu fuad.
Allah mengatakan para pengupat dibakar sampai afidah, sampai terbakar fuadnya. Ini menjadi satu keanehan lagi. Bukankah api neraka membakar semuanya? Bukankah api neraka menghanguskan segala-galanya? Kenapa Allah hanya mengatakan membakar sampai ke afidah? Ya. Jadi para ahli tafsir mengatakan ini karena Allah fokuskan pada hati. Karena dulu mereka sewaktu mengupat orang di dunia, mereka suka membakar hati orang. Jadi hati orang kepanasan mendengarkan bahawa dia telah mengupat tentang dirinya. Kita ini Pak, kalau dengar orang mengupat kita, walaupun sebahagian mencoba bersabar, yang hati tetap normal, kita akan terbakar. Bagi yang bersabar mungkin tidak akan mengasah parang, tapi bagi yang kurang sabarnya, itu mungkin langsung akan berhadapan. Semua orang dibakar hatinya oleh para pengupat. Maka jemaah mereka Allah, nanti di akhirat, orang-orang yang suka mengupat benar-benar Allah habiskan sampai ke titik yang dia dulu membakar hati orang. Hatinya dihabiskan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sistemnya tetap menyiksa seluruh badan. Namun Allah ingin memberi kabar, hati-hati dengan membakar hati orang sewaktu di dunia. Dan bagaimana bentuk neraka itu setelah dibakarnya para pengupat ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innaha alaihim mu'sadah. Jadi ditutup rapat-rapat neraka itu. Neraka Hutamah itu ditutup rapat-rapat, tidak ada asap yang keluar dari neraka. Bayangkan proses orang disiksa, api tidak keluar asapnya dari tempat itu. Jadi seperti orang di presto atau dimasukkan ke dalam oven, asap tidak keluar. Bagaimana sakitnya, dahsyatnya siksa. Cuma orang kadang-kadang tidak mau berfikir sehingga melanjutkan pekerjaan mengupatnya. Padahal di dunia kemarin siang kita mengalami panas yang luar biasa. Itu saja kita hidupkan AC yang keluar angin panas. Kita menyandarkan diri di dinding, badan kita tetap terbakar dengan dinding yang terbakar. Semua orang menyelamatkan diri dari panas. Itu baru panasnya matahari yang jaraknya 150 juta kilometer kata para ahli astronomi. Baru itu saja kita sudah mengeluh. Ada yang tidak sanggup lagi bekerja, beristirahat. Maka semua mereka seharusnya sadar begitu bahayanya ketika badan ini dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tutup kalimat dengan fi amadim mumaddadah. Semua para pengupat diikat di tiang-tiang di dalam neraka. Jadi dalam neraka itu ada tiang-tiang seperti tiang masjid ini, diikat di tengah-tengah api neraka. Tidak ada perlawanan, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan. Dan tidak ada belas kasihan bagi mereka yang telah divonis masuk ke dalam neraka Allah. Maka jemaah neraka Allah Subhanahu wa taala, ternyata siksa di neraka itu sebelum dimulai, orang-orang yang suka mengupat lebih dahulu diazab di dalam kuburnya atau di alam barzahnya. Dengan cara apa? Mencakar-cakar wajahnya sendiri dan dadanya. Dan Allah kembali mengatakan melalui Nabi yang dicakar wajah dan dada. Kenapa? Para pengupat, orang-orang yang meruntuhkan kehormatan sesama muslim, mencari-cari kesalahan sama muslim, lalu dia sebarkan dengan tujuan pembunuhan karakter supaya orang itu mungkin tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi bekerja, supaya dibenci orang. Dan itu adalah ibarat daripada mencakar wajah orang dan dadanya. Maka di alam kubur para pengupat juga akan mencakar wajah dan dada sendiri. Jemaah yang Allah muliakan, sekarang masalahnya kita harus benar-benar memverifikasi yang namanya ngupat itu bagaimana. Karena ada orang yang kadang-kadang belum tahu maksud
daripada mengumpat. Jadi masih samar-samar, yang disebut mengumpatnya kibat. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mengumpat itu sebelum sistemnya digambarkan oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang merasa diri punya iman, wahai orang-orang yang beriman dengan neraka Allah, dengan adanya janji surga, maka janganlah engkau berdzan, janganlah engkau punya prasangka dengan sesamamu. Kenapa? Kata Allah, inna ba'dadh-dhanni ismun, karena berprasangka itu sebahagiannya dosa. Allah tidak sebut semua prasangka dosa, Allah sebut sebahagian prasangka dosa. Makanya prasangka itu dibagi dua. Ada prasangka baik yang disebut husnudzan, ada prasangka buruk yang disebut su'udzan. Sebahagian yang dosa yang mana? Yang su'udzan. Nah, berangkat dari prasangka ini, jadi para ulama sepakat mengatakan dzan, gerakan hati berprasangka itu belum dicatat dosa sampai kita mengeluarkannya. Jadi kalau hanya bergerak di hati, kita su'udzan ni ke orang ni, tapi kita tidak ceritakan satu pun kepada siapa pun, kita tidak cerita tentang su'udzan kita kepada orang. Jadi yang namanya dzan itu 50-50, 50-50. Ada orang yang masuk ke masjid dalam keadaan masbuk, lalu kita memperhatikannya dan mulai bermain di dalam hati. Ada su'udzan yang sedang kita fikirkan. Kita mengatakan mungkin orang ini memang sukanya masbuk, mungkin orang ini tadi ini sengaja tidur atau memang selalu terlambat bangun. Itu su'udzan. Tapi kita tidak mengeluarkannya, maka tidak dicatat dosa. Karena itu perlawanan di dalam hati. Nafsu dan syaitan berusaha untuk keluarkanlah. Begitu kita bisikkan ke teman samping, kita keluarkan melalui lidah, kita bisikkan ke teman samping, kita mengatakan, tu coba lihat orang itu, nyan sang be mati. Misalnya kita katakan ni malas sekali orangnya. Begitu kita keluarkan, di situlah berubah menjadi dosa. Lalu Allah sambung, wala tajassasu, janganlah engkau saling tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang. Ini ada penyakit, Pak. Penyakit hidupnya disibukkan dengan aib orang. Penyakit yang selalu merasa bahawa orang punya kekurangan. Dia lupa bahawa dia penuh dengan aib. Jadi dia tidak nampak gajah di depan matanya, tidak nampak, tapi kuman di seberang lautan dia nampak. Tipe seperti ini, Pak, tipe mutajassis, tipe orang suka tajassus, yang dia sibukkan cari-cari tentang aib orang. Dan ini tipenya biasa tidak tenang. Dimanapun dia berada, dia berusaha memburuk-burukkan orang. Nah, jemaah mereka Allah, keluar dari mana tajassus ini? Dari dzan tadi. Dari prasangka-prasangka. Dia tidak tabayyun, karena ciri-ciri orang fasik itu tidak bertabayyun dan suka melemparkan fitnah kepada orang lain tanpa mengklarifikasi. Jadi kadang-kadang yang lebih parah lagi, setelah dia tajassus, dia lemparkan di grup WA, dia lemparkan di grup Facebook atau Instagram. Dia buat video, dia potong video orang, dia katakan sesuatu. Orang yang komen di bawahnya ini semuanya kalau ikut dengan orang ini, maka bersama-samalah menuju ke neraka Allah. Karena seharusnya ketika mendengarkan kabar tertentu, orang yang punya akal sehat itu bertabayyun. Tanya dulu kepada yang dituduh, tanya dulu kepada yang difitnah, betul lagi nyan, betul enggak yang dia bilang? Mungkin dialah yang fasik. Nah, ini menunjukkan apa? Orang yang suka merendahkan, menghinakan orang lain, sebenarnya dia berada di posisi dia ini tidak tenang kalau orang mendapatkan kebahagiaan. Jadi dia berusaha meruntuhkan karakter orang. Ini tipe-tipe orang-orang yang sama dengan
ghibah nantinya. Setelah Allah ucapkan wala tajassasu, lalu Allah mengucapkan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah engkau saling menghibah, yaghtab, jangan saling menghibah. Lalu Allah beri tamsilan, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Sukakah engkau kalau engkau memakan mayat temanmu sendiri? Fakarihtumuh, kata Allah, tentu engkau tidak suka. Makanya orang mengupat itu Allah mengatakan dengan istilah memakan mayat saudaranya. Kenapa disebut dengan memakan mayat saudaranya? Pertama, ahli tafsir menyebutkan sebagaimana haramnya memakan mayat atau bangkai, begitulah haramnya orang yang melakukan ghibah. Makan bangkai haram, maka melakukan ghibah pun haram. Tamsilan kedua yang diambil, maksud kedua dari tamsilan ini, mayat kalau diupat, kalau dimakan, dia tidak tahu lagi siapa yang memakannya. Orang kalau sudah mati, nyawanya di tangan Allah, ketika dia dimakan oleh seseorang, misal dagingnya diambil, dimakan, si mayat itu tidak tahu lagi siapa yang memakannya. Jadi ya dia pasrah saja, dia tidak tahu. Begitulah ibaratnya orang mengupat. Kenapa? Korbannya tidak tahu siapa yang mengupat. Berita telah tersebar, tapi dia tidak tahu siapa yang mengupat di belakangnya. Maka mengupat itu disebut dengan ghibah. Itu berasal dari bahasa ghaba yaghibu, yaitu ghaib. Kenapa disebut ghibah dengan ghaib atau mengupat dengan ghaib? Karena orang mengupat selalu menunggu korbannya ghaib ketika tidak ada di hadapan. Makanya ciri-ciri orang mau mengupat itu tunggu dulu korbannya pergi. Ketika korbannya ada di hadapan, dia tidak akan bilang sesuatu. Begitu sudah pergi, baru dia kumpulkan tim mengupatnya, baru dia bilang, nyana, nyan urang nyana, itu yang tadi itu begini, begini, begini. Ketika di hadapan dia tidak mengatakan apapun. Dia tunggu gaibnya korban. Maka disebutlah mengupat itu adalah pekerjaan ketika korbannya tidak ada di hadapan. Ketika sedang mengupat tiba-tiba muncul korbannya, maka biasanya judulnya langsung berubah, Pak. Karena orang mengupat itu tidak bisa menyimpan dosa. Orang yang berdosa, kata Rasulullah, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali'a alaihin nas. Orang yang berdosa itu selalu membuat hatinya tidak nyaman. Walaupun dia berusaha menyamankan, dan dia tidak suka kalau dosanya dibongkar. Makanya orang mengupat, kalau sedang mengupat tiba-tiba muncul korbannya di hadapan, dia akan merasa canggung, Pak. Kita saja yang diupat, kalau ketemu dia, kita salam, kita enggak tahu bahwa dia pengupat. Itu dia sambut salam kita dalam keadaan hatinya berdebar-debar hatinya. Ini kita baru ngupat ni misalnya. Lalu keluar dari masjid. Tadi kita ngupat, keluar dari masjid contohnya. Ketemu sama orangnya biasa saja karena dia tidak tahu bahwa dia diupat. Lalu dia yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kita mau jawab salam saja beratnya minta ampun. Kenapa? Tadi kita baru mengupat dia. Diberikan tangan untuk salaman, bergetar tangan kita. Kenapa? Karena kita pendosanya. Kita tahu kita telah berdosa. Nyan hati hana mangat, maka orang itu tidak bisa bicara panjang, tidak bisa pun berbasa-basi. Ya, muka merah, ya, orangnya dalam keadaan canggung, hana gedok pegat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dia langsung pergi. Karena enggak bisa bicara dengan orang ini, barusan saja dia mengupat orang ini. Itu ciri-ciri dosa. Dosa itu selalu membuat tidak nyaman di hati. Walaupun kita berusaha nyaman. Tapi sanubari tidak bisa menipu. Bisa nyaman di pagi hari, tidak bisa nyaman di malam hari. Jadi di tengah malam pun kita terfikir sendiri, tidak bisa tidur. Tadi saya sudah begini, tadi saya sudah begini. Jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutlah ghibah dengan mengupat karena menunggu korbannya ghaib. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu kita ketahui, biar orang tidak bingung,
penyakit berbahaya ini sampai di azab kubur itu pelaksanaannya bagaimana? Langsung Rasulullah yang memberi definisi ngupat. Jadi pada suatu hari ketika sahabat sedang duduk, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan langsung Rasulullah bertanya ke sahabat, "Atadruna mal ghaibah?" Tahu kalian ghaibah itu apa? Ini pertanyaan Rasulullah ke sahabat, karena Rasulullah mendakwahkan sesuatu dengan dua model kadang-kadang. Ada yang langsung diberitahu, ada yang dimulai dengan pertanyaan sehingga menimbulkan penasaran. Jadi ditunggu jawaban. Rasulullah bertanya, "Kalian tahu ghibah itu apa?" Jawaban sahabat, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Lalu kemudian Rasulullah menjawab. Kata Rasulullah, ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu yang muslim, ya, karena bahasa saudara itu yang dimaksud muslim. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu yang kalau dia dengar yakrah, dia marah. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu kalau dia dengar dia marah. Jadi garis bawahinya tentang marahnya dia. Walaupun dia tidak dengar, tapi seandainya dia dengar dia marah. Itu disebut ngupat, sehingga menimbulkan pertanyaan dari sahabat, "Ya Rasulullah, in kana li akhi ma aqul?" Bagaimana seandainya yang ku katakan itu, yang sedang ku upat ini, materi yang kami katakan tentang dia itu memang benar-benar ada pada dia. Memang dia hitam, memang dia pendek, memang bicaranya dalam keadaan susah, tersendat-sendat, memang dia punya kekurangan, ya. Jadi betul-betul ada. Karena ada sebagian orang itu berfikir begini, ini bukan ngupat ya, ini kenyataan, nyonyo fakta, ini bukan ngupat ya. Orang mulai memaafkan dirinya sendiri dengan mengatakan nyonyo kan ngupat, nyonyo nyata, nyonyo fakta. Dia mengatakan begitu, Pak. Itu orang itu yang juling itu, si capiknya, kan enggak dosa saya bilang capik, kata orang ini. Kenapa? Memang capik dia orangnya. Lalu dia merasa ini bukan ngupat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sahabat, bagaimana kalau yang kami katakan itu memang benar-benar ada pada dirinya? Memang nyanyi, memang begitu orangnya, memang dia punya kekurangan itu. Kata Rasulullah, "In kana li akhika ma taqul?" Kalau seandainya apa yang kamu katakan tentang saudaramu sesama muslim benar adanya, tapi dia marah kalau dengar. Memang dia hitam, memang dia pendek, tapi kalau dia dengar dia marah. Laqad iqtabtahu, engkau telah mengupatnya. Wa in kana laysa fi akhika ma taqul laqad bahattahu. Tapi kalau engkau mengatakan yang bukan sebenarnya, orang putih kita katakan hitam, orang tinggi kita katakan pendek, itu bukan yang sebenarnya, itu bukan ngupat. Laqad bahattahu, kata Rasulullah, itu engkau telah memfitnahnya. Jadi beda, Pak. Ngupat itu walaupun kenyataannya memang begitu faktanya, yang dijadikan sebagai sari atau inti ngupat atau bukan, dia marah tidak kalau dengar. Kalau dia marah, walaupun kenyataan kita telah mengupatnya dan kita telah memakan bangkai teman kita sendiri. Jadi hati-hati ketika merasa bukan mengupat, padahal kita sedang mengatakan sesuatu yang orang lain marah ketika mendengarnya. Nah, kecuali dia senang sendiri. Dia senang, Pak. Dia senang dipanggil hitam, sampai dia disuruh panggil, dia mengatakan ke kawan-kawannya, "Kahelong si black." Panggil saya si black saja. Saya senang disebut hitam, saya senang. Ada orang yang menamakan dirinya Pane misalnya, "Kahelong Pane." Itu dia senang ketika kita panggil, memang dia tunggu dipanggil begitu. Atau dia menjuluki dirinya dengan macam-macam nama binatang, nama pohon, nama kecoa. Dia suruh panggil dirinya kecoa misalnya. Dia senang, dia enggak marah, memang itu dia tunggu. Itu bukan ngupat. Ini makanya jangan merasa bukan ngupat padahal ngupat. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, supaya orang tidak bingung, Imam Nawawi itu menjelaskan ada ngupat yang dibolehkan. Singkat saja,
Yang pertama ketika kita mengadukan kezaliman. Jadi kita mengadukan kezaliman kepada hakim, kepada penguasa. Ya, kita mengatakan bahawa fulan itu telah memukul saya, akhlaknya tidak baik, setiap hari begini. Kita telah mengupatnya, tapi upat yang dibolehkan. Karena kita sedang mengadukan kezaliman. Termasuk memberi kesaksian di hadapan hakim. Hakim nanya, bagaimana yang kamu tahu tentang fulan? Si saksi mengatakan habis-habisan tentang akhlak fulan. Walaupun si fulan marah, dia dibongkar aibnya, tapi itu bukan ngupat. Itu mengadukan kezaliman. Berikutnya, bukan ngupat orang yang meminta fatwa. Jadi seorang isteri curhat kepada seorang ustaz atau tengku, dia curhat. Dia mengatakan suamiku orangnya pelitnya minta ampun, tidak dikasih uang belanja sedikit pun. Orangnya tukang pukul. Saya dulu kalau tahu tukang pukul enggak kahwin. Enggak tahu Pak Hakim, enggak tahu Pak Ustaz. Saya pikir lembut sekali. Waktu kami makan bakso bersama sebelum nikah, lembut sekali. Sampai disuapkan sendok ke dalam mulut saya. Tapi tidak ada baksonya. Bicaranya lembut, tulisannya juga ikut lembut. Begitu kahwin ternyata tukang pukul. Dia ceritakan habis kepada seseorang untuk mencari fatwa. Apa hukumnya kalau saya meninggalkan dia, saya melarikan diri, saya memohon cerai? Dia habis dia bongkar aib suaminya. Itu bukan ngupat. Walaupun ngupat, tapi ngupat yang dimaafkan. Dan ini terjadi dari masa Rasulullah. Fatimah binti Qais ketika dilamar oleh dua orang, Abu Jaham dan Muawiyah, itu dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang dua orang yang melamarku? Kata Rasulullah, jangan kawin dengan Muawiyah, karena dia orangnya pelit sekali. Dan jangan kawin, jangan terima lamaran daripada Abu Jaham tadi. Kenapa? Dia sifatnya tukang pukul istri, suka mukul istri. Itu Rasulullah ngupat tidak? Ngupat. Rasulullah telah membongkar aib dua orang ini di hadapan calon yang dia lamar. Tapi dibenarkan, dibolehkan. Makanya curhat itu boleh. Suami boleh curhat kepada orang yang tepat. Jadi bukan curhat kepada tetangga sebelah. Kita curhat ke tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu masalahnya juga sama. Ini bukan orang yang tepat. Ini tetap ngupat namanya. Nah, kemudian dibolehkan mengupat ketika mengingatkan masyarakat tentang buruknya orang ini. Lalu kita mengatakan bahawa hati-hati dengan fulan. Ini bandit ini. Kita mulai menyebut nama. Lalu kita ingatkan tentang buruknya akhlak dia. Hati-hati. Dia ini orangnya begini. Jangan berkawan dengannya. Kalau berkawan engkau masuk ke dalam golongan orang yang mengupat. Kita tahu Pak, di komplek kita ada karakter orang yang kadang-kadang hanya gengon, enggak bisa dijadikan sebagai teman. Provokator dalam komplek. Lalu kita cerita satu komplek, ni hati-hati, dimanapun dia tinggal orang bermasalah. Bolehkah? Boleh, dibolehkan. Mengingatkan orang tentang kejahatan seseorang, dibolehkan. Lalu termasuklah yang dibolehkan ketika mengungkapkan fisik, kekurangan fisik, tapi untuk memberi identitas. Kita masuk ke kampung orang, lalu kita bertanya, kita mau mencari Muhammad. Orang kampung mengatakan ada 5 orang Muhammad di sini. Muhammad yang mana? Kita berfikir, kita lupa nama ayahnya. Kita tidak tahu bin apa. Lalu akhirnya yang terfikir adalah aib dia, kekurangan badan dia. Muhammad yang capiak, kita bilang. Muhammad yang kakinya capiak, pincang. Itu aib. Kalau dia dengar dia marah. Tapi dibolehkan untuk mencari identitas, karena di saat itu enggak tahu lagi mau bilang apa. Juga termasuklah dibolehkan mengupat ketika ada orang yang melamar anak seseorang, lalu kita ditanya tentang karakter orang yang melamar itu. Jadi ada satu orang Linto mau melamar dara baru di kampung kita. Jadi rupanya ada utusan sebelum diterima lamaran itu, ada utusan untuk mencari tahu siapa laki itu. Datangnya ke rumah kita pula. Bisa jadi kita Pak Kecil, atau bisa jadi kita Tengku Imum, datang ke rumah kita. Orang ini utusan dari pihak Linto ingin bertanya, sebelum dia terima lamaran untuk anak gadisnya, dia tanya bagaimana karakter orang melamar ini. Itu Pak harus dikasih tahu yang sebenarnya. Kasih tahu. Jadi jangan sembunyikan, oh dia baik, dia selalu ke Menasah, orangnya lembut. Kita mulai membohongi. Ini tidak dibolehkan. Jadi bagaimana? Kasih tahu yang sebenarnya. Kita kasih tahu orangnya agak palis, kita bilang.
Kemudian dia betul ke menasah, tapi hanya untuk mencari sandal orang yang bagus-bagus. Kemudian dia narkoba, dia sabu-sabu. Kita kasih tahu yang sebenarnya agar tidak rugi orang menerima lamarannya. Jangan hancur hidup anak gadis ini. Itu kasih tahu yang sebenarnya. Namun orang yang sudah dapat informasi ini jangan temui lagi si laki itu lalu mengatakan, saya dengar dari Tengku Imam kamu sebenarnya begini-begini. Yang Tengku Imam kadang hamba olehnya nampak. Itu jangan kasih tahu lagi, tapi dibolehkan untuk mengupatnya. Nah, ini posisi-posisi yang ngupat tetapi termaafkan. Jadi tidak mengapa bicara tentang maksiat orang, keburukan akhlak orang, untuk mengingatkan orang jangan jatuh ke dalam jebakan dia. Demikian jemaah maka Allah, mudah-mudahan kita tidak tersiksa dengan mulut kita sendiri, baik di alam barzah maupun di neraka nantinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.